Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih mempertemukan kita di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan di waktu yang mulia. Tidaklah kita dikumpulkan di satu tempat yang mulia ini, melainkan insya Allah kita akan dijadikan orang-orang yang mulia. Mulia dunia, insya Allah kita bawa kemuliaan ini dengan membawa kemuliaan mulia dengan iman dan Islam, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba ingin mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan yang besar, maka hendaklah seseorang tadi itu mengenali bagaimana caranya agar kita mendapatkan kesemuanya, yaitu berupa pahala dan keutamaan. Bagaimana mungkin seorang hamba akan mencapai pahala yang besar, keutamaan yang tinggi, manakala seorang hamba tadi itu tidak mengenali cara dan tidak mengetahui aturan, sehingga mustahil bagi seseorang untuk mencapai kesemuanya tanpa kita terlebih dahulu mengenali, mencari tahu bagaimana caranya kita mendapatkan semuanya. Sebagaimana orang ingin mendapatkan harta yang besar, maka orang tadi itu akan belajar bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia berdagang agar mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan dia tidak akan pernah mungkin mau merugi, tidak dapat untung. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan oleh ulama, idza aradal abdu ayyanala thawaba, seorang hamba yang ingin mendapatkan pahala yang besar, wal fadaila, dan keutamaan yang tinggi, allati dzakarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana pahala dan keutamaan tersebut telah diterangkan dan dibeberkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya kenali dulu, pahami dulu, karena sebagaimana pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana caranya? Fayambaghi ay ya'rifa hurmatasy syahr, maka hendaklah seorang hamba yang menginginkan pahala dan keutamaan yang tinggi, dia yang pertama harus kenal kepada bulan ini. Kita tidak cinta kepada Ramadan karena kita sedikit sekali, kalaupun kenal, kita kenal sedikit kepada Ramadan. Kita tahunya tentang Ramadan hanya sedikit. Adapun mereka orang yang soleh betul-betul paham terhadap bulan ini, sehingga mereka selalu berharap datangnya bulan Ramadan, enggan berpisah daripada bulan Ramadan. Inilah kekurangan kita, sehingga kita tidak mampu mempergunakan kesempatan yang ada di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Masih ada di antara kita yang waktunya terbuang sia-sia. Masih ada di antara kita kesempatan demi kesempatan kita buang dengan sia-sia. Padahal dikatakan, lau qila li ahlil kubur,
seandainya penduduk-penduduk ahli kubur yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Ya ahlal kubur tamannau, wahai penduduk kubur, berharaplah kalian semua. Latamannawna yauman min Ramadan, maka niscaya penduduk kuburan tadi itu akan berharap yauman, satu hari min Ramadan, hanya harapan satu, ingin mendapatkan satu hari saja dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui tentang isi Ramadan. Karena mereka tadi itu telah mengetahui keistimewaan, keutamaan, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, sehingga penduduk ahli kubur hanya berharap satu, yauman min Ramadan, satu hari dari bulan Ramadan. Kenapa kita Al-Fakir membahas tentang ini? Karena ini sisa Ramadan sudah tinggal sedikit para hadirin. Kita telah melalui 10 hari yang pertama dikatakan rahmat Allah. 10 kedua adalah ampunan Allah, yang pada akhirnya tujuan kita, finish kita adalah 10 terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gambarkan orang yang berlomba pacuan kuda, dari start dia dengan sekuat tenaga memacu kudanya agar mencapai finish yang terdepan. Mestinya orang yang berpacu, orang yang berlomba, orang yang berbalapan, di pertengahan dia semakin mengencangkan, dia semakin bagaimana caranya dia paling terdepan. Khususnya jika sudah menjelang pada finish, maka tidak boleh si pembalap tadi itu teledor ataupun kendor. Semakin dia semakin dekat, mestinya dia semakin memacu kudanya agar supaya paling terdepan dia mencapai finishnya. Begitu juga kita. Sekarang sudah kita ada di 18 bulan Ramadan. Kita semakin pacu, kesempatan demi kesempatan kita raih. Waktu demi waktu kita gunakan dengan ibadah, zikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan mencapai finish. 10 terakhir bulan Ramadan, apa bisyarahnya? Apa pialanya? Keutamaannya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Siapa yang tidak menginginkan hal tersebut? Hanya orang-orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang dungu, yang tidak ingin bebas daripada api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mampu menjamin kita terbebas dari api neraka. Tidak ada satupun daripada manusia yang dijamin bebas dari api neraka kecuali orang-orang yang kenal kepada bulan ini. Maka di kesempatan yang mulia ini, kenali dulu bulan Ramadan ini. Kita pahami dulu bulan Ramadan ini agar kita tertarik kepada bulan Ramadan, sehingga kita selalu berharap datangnya bulan Ramadan, sehingga kita merasa berat untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dilatih bukan hanya melakukan ketaatan, juga kita dilatih bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan. Perbuatan yang baik, perbuatan taat, itu bisa dikerjakan oleh orang baik ataupun orang yang tidak baik. Perbuatan baik yang dapat mengerjakan bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun akan melakukan ketaatan. Baik orang yang soleh, baik orang yang toleh, yang baik ataupun yang tidak baik, yang baik ataupun yang buruk, mereka juga bisa melakukan kebaikan. Akan tetapi untuk meninggalkan kemaksiatan tidak akan pernah mungkin diberikan kekuatan kecuali orang yang mendapatkan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'malul birri ya'maluhal fajiru, a'malul birri ya'maluhal birru wal fajiru. Perbuatan kebaikan dapat dilakukan oleh siapapun, baik orang tadi itu baik ataupun tidak baik.
Wal ma'asi la yatrukuha illa siddiq. Adapun kemaksiatan tidak akan pernah meninggalkannya kecuali orang yang betul-betul diberikan kekuatan imannya. Untuk meninggalkan kemaksiatan tidak mungkin orang tadi itu mampu meninggalkannya kecuali yang siddiq, imannya yang benar, takutnya yang benar kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih semua itu. Bagaimana kita dilatih untuk taat kepada Allah, bagaimana kita dilatih untuk menjauhi segala bentuk larangan Allah, sabar atas ketentuan Allah. Maaf, ibadah haji, ibadah umroh, orang jelek pun dia mampu. Walaupun hasil korupsi, walaupun hasil mencuri, dia akan sampai ke Makkah, Madinah. Tapi perlu kita ketahui, mereka yang bisa hadir, bisa sampai ke Makkah, Madinah, tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil setiap umat Islam di Jabal, di gunung namanya Jabal Abi Gubesh. Nabi Ibrahim memanggil satu persatu umat Islam, maka yang menjawab terhadap panggilan Nabi Ibrahim labbaik satu kali, dia akan sampai satu kali. Labbaik, labbaik dua kali, dia akan sampai ke Mekah dua kali. Bagi orang yang tidak menjawab panggilan Nabi Ibrahim, maka dia tidak akan sampai. Setelah Nabi Ibrahim turun dari Jabal Abi Gubesh, maka setan pun menuju gunung tersebut dan memanggil dengan suara persis Nabi Ibrahim, panggilan persis dengan panggilan Nabi Ibrahim. Orang yang dipanggil dengan panggilan setan yang suaranya mirip dengan Nabi Ibrahim, berarti orang tersebut bukan panggilan Nabi Ibrahim, bukan tamu Allah, akan tetapi panggilan setan. Orang yang ibadah haji, ibadah umrah, hasil korupsi pun dia sampai. Tapi untuk meninggalkan maksiat tidak akan diberikan kekuatan oleh Allah kecuali yang betul-betul imannya yang mapan, imannya yang benar. Karena meninggalkan kemaksiatan murni adalah taufik, ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenali dulu bulan Ramadan ini agar kita semakin sayang kepada bulan Ramadan, semakin rindu kepada bulan Ramadan, semakin berat untuk berpisah daripada bulan Ramadan. Caranya, di dalam bulan Ramadan kita kenali bahwa di situ kita akan dibebaskan dari api neraka. Di situ amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang mana yang tidak akan merindukan bulan Ramadan? Iman yang mana yang tidak menanti kedatangan bulan Ramadan? Illal ghabi, kecuali orang-orang yang bodoh yang selalu berharap Ramadan agar cepat selesai. Dan ketahuilah Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, anna tamanna zawala Ramadan dambun minad dzunub. Sesungguhnya berharap selesainya bulan Ramadan, merasa bosan dengan bulan Ramadan, dambun minad dzunub, itu adalah bagian dosa daripada dosa yang besar, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya di bulan Ramadan ini, sehingga orang-orang yang di alam kubur pun mereka berharap satu hari dari bulan Ramadan. Iman yang kuat, iman yang sehat, maka dia akan mendapatkan kabar gembira sehingga dia merasa senang dengan bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu lebar-lebar, pintu sorga ditutup rapat-rapat, pintu api neraka, wa suffidat, dan dibelenggu asyayatin, itu setan. Siapa yang tidak senang dengan dibelenggunya setan? Siapa yang tidak girang dengan dibukanya pintu sorga, ditutupnya pintu neraka? Illal ghabi, kecuali orang-orang yang bodoh. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu berharap dibuka
pintu surga, diselamatkan dari api neraka, diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Ini adalah harapan besar daripada orang-orang yang beriman. Amal ibadah dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini dikatakan oleh ulama, innama summiya Ramadan li'annahu yarmadadz dzunub ay yahrikuha al-a'mal salihah bil a'mali salihah. Ramadan ini dikatakan Ramadan ini yarmadadz dzunub karena Ramadan ini dapat membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dikatakan Ramadan karena Ramadan dapat membakar, merusak dosa-dosa yang telah kita lakukan bil a'mali salihah, dengan amal yang kita lakukan. Ya percuma orang sampai kepada Ramadan tapi dia tidak mau beramal. Dia masuk bulan Ramadan tapi dia tadi itu diam, tidak usaha bagaimana dosanya diampuni. Padahal kesempatannya besar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Orang yang meninggal di bulan Ramadan kesempatannya besar husnul khotimah karena setannya dibelenggu, nerakanya ditutup, surganya dibuka. Kesempatannya besar untuk masuk ke dalam surga, kesempatannya kecil, kemungkinan kecil masuk ke neraka. Kalaupun kita masuk di bulan Ramadan tapi kita tidak mampu mempergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada, ya percuma. Walhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mampu mengerjakan amal kebajikan di bulan ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan dikatakan Ramadan karena Ramadan ini bisa membakar, dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenali bulan Ramadan yang tinggal 10 terakhir bulan Ramadan ini, jangan kita buang, jangan kita sia-siakan, jangan kita buang. Pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Sedikitkan sekali kita banyak lupa, jangan diperbanyak lupanya kepada Allah. Karena 10 pertama kita sudah lalai, 10 kedua sudah banyak lupa, di 10 ketiga ini al-umur khawatimuha. Karena setiap perkara yang dihitung adalah terakhirnya. Di akhir Ramadan jika kita melakukan dengan amalan yang baik, kita jaga lisan kita, kita jaga telinga kita, kita jaga mulut kita, kita jaga anggota badan kita, al-umur khawatimiha, maka insya Allah yang pertama tersebut kurang sempurna, maka disempurnakan dengan 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga Ramadan akan menjadi sempurna karena terakhirnya sempurna. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh kisyair, "Lau adinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit-langit dan bumi-bumi berbicara, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada langit-langit dan bumi yang kita injak untuk berbicara, laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah, maka niscaya langit dan bumi akan mengatakan kepada kita, busyra lakum bil jannah, berbahagialah kalian bil jannati, karena mendapatkan surga, bukan mendapatkan door prize, bukan mendapatkan undian, tapi mendapatkan surga. Allahu Akbar. Mendapatkan surga, yang surga ini jelas tempatnya para nabi, tempatnya para syuhada wassalihin, bukan tempat kita. Surga adalah tempat orang-orang yang tidak mempunyai dosa, para nabi. Hidup di surga harus tidak mempunyai dosa. Yang punya dosa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di sorga, yakni iblis, mempunyai dosa yang sedikit, maka iblis dilaknat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sorga. Apakah mungkin manusia
dengan membawa segudang, membawa segunung daripada dosa masuk ke dalam surga. Mustahil para hadirin, kecuali orang-orang yang mencari kesempatan di bulan Ramadan ini agar supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya langit dan bumi diizinkan untuk berbicara kepada kita, busyra lakum bil jannah liman shoma Ramadan, busyra lakum liman shoma Ramadan bil jannah, sungguh beruntung kalian karena telah berpuasa di bulan Ramadan, diberikan kabar gembira oleh Allah yang berupa surga. Syahrus siyami laqad alauta mukarrama wa adauta wa ghadauta min baini syuhuri mu'azzama. Ya saimina Ramadan hadha syahrukum fihi abahukumul muhaiminu maghnama. Bulan Ramadan sungguh engkau bulan yang amat tinggi dan terhormat. Engkau bulan yang diagungkan di antara bulan-bulan yang lain. Wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, inilah bulan kalian. Inilah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kalian untuk berghanimah, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan harta rampasan daripada peperangan yang kita perang dengan nafsu di bulan ini. Perbanyaklah meraih keberuntungan di bulan ini. Ya fauza man fihi ata'a ilahahu mutaqarriban mutajanniban ma harrama. Betapa beruntungnya orang-orang di bulan Ramadan ini yang melakukan ketaatan kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepadanya, serta menjauhkan diri dari apa yang telah diharamkannya. Fal wailu kullal waili lil 'asil ladzi fi syahri aqalal harama wa ajrama. Dan sungguh celakalah bagi mereka celakalah bagi mereka orang-orang yang bermaksiat di bulan ini. Mereka memakan sesuatu yang diharamkan karena mereka tidak berpuasa. Bagaimana orang yang dikatakan orang yang tidak beruntung adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah karena dia telah melanggar apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yang menciptakan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti bagaimana caranya kita untuk menuju keselamatan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Tentunya sang pencipta lebih mengetahui caranya, apa yang pantas kita lakukan, apa yang bermanfaat bagi kita dan apa yang madarat bagi kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita puasa di bulan ini, melainkan di dalamnya terdapat keuntungan yang besar, keutamaan yang tinggi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu hal di bulan ini kecuali di dalamnya ada madarat yang berbahaya bagi kehidupan kita. Allah yang paling mengerti terhadap kita dan kebutuhan kita, dan Allah lah yang paling tahu bagaimana cara kita untuk menuju kesuksesan dan keselamatan dunia, kesuksesan dan keselamatan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghujung dari kuliah subuh kita di pagi hari ini, seseorang yang berharap syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah diseret oleh para malaikat untuk dilempar ke api neraka. Dilemparkan ke api neraka, mereka sudah diseret oleh para malaikat yang ditugas dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi itu menoleh kanan kiri mencari Rasulullah. Ketika dia melihat Rasulullah, dia mengatakan, "Syafa'atak, syafa'atak ya Rasulullah. Syafa'atak ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah. Syafaatmu ya Rasulullah, aku minta pertolonganmu ya Rasulullah." Ketika Rasulullah SAW melihat yang umatnya keadaan seperti itu, yang siap untuk dilempar ke api neraka oleh para malaikat, maka Nabi akan mengangkat dua tangannya seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang ini telah memusuhi bulan Ramadan."
Rasulullah menurunkan kedua tangannya seraya bersabda, "Ana bari'un mimman khasamahu Ramadan." Aku berlepas diri daripada orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Aku tidak akan bertanggung jawab kepada orang yang memusuhi bulan Ramadan. Aku tidak akan memberikan pertolongan syafaatku kepada orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan. Kenali bulan Ramadan, agar kita mendapatkan keutamaan pahala yang besar di bulan ini. Karena ini telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan lagi. Monggo kita semangat, monggo kita tambahi amali. Karena Ramadan benar-benar telah berkurang dari kita. Karena Ramadan telah banyak berkurang dari kita. Tentunya umur kita berkurang, amal kita berkurang. Maka jangan sampai yang tersisa dari bulan Ramadan ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Al-umur khawatimiha. Karena umur ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir daripada kehidupan kita, akhir daripada bulan Ramadan ini. Ketika kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin waktu kita, kesempatan kita yang ada, kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang sebelumnya kita kurang sempurna, kurang bagus, maka disempurnakan oleh 10 terakhir bulan Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini penuh keberkahan bagi kita, dan kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan dari pahala yang kita lakukan bersama, sehingga orang tua kita di alam kuburnya mendapatkan pahala-pahala bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabb, kedua orang tua kami yang masih hidup, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala bentuk penyakit zahiran wa batinan. Ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kita umat Islam yang saat ini lalai kepadamu, yang saat ini lupa daripadamu, di antara mereka banyak yang bermaksiat. Ya Allah ya Rabb, buka hati mereka umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di antara umat Islam saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka tidak merasakan kenikmatan sebagaimana kita merasakan di negeri yang tercinta ini. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, karena kami tidak dapat membantu mereka. Ya Allah ya Rabb, jangan bubarkan kami dari tempat ini, melainkan seluruh dosa kami Engkau telah ampuni ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di bulan yang mulia, ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang mulia. Ya Allah ya Rabb, jaga anak-anak kami daripada pergaulan bebas. Ya Allah ya Rabb, jaga anak-anak kami daripada pecandu ganja dan narkoba. Ya Allah ya Rabb, jaga iman mereka, jaga akidah mereka, jaga agama mereka. Karena kami hidup bukan di zaman para nabi. Ya Allah ya Rabb, kami hidup di zaman yang sangat ngeri. Kami hidup di zaman yang zaman ini banyak berubah penduduknya, banyak yang bermaksiat kepadamu. Bahkan mereka telah terang-terangan melakukan kemaksiatan kepadamu. Tidak ada yang dapat menolong kecuali Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan cabut nyawa kami kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jangan cabut nyawa kami sebelum kami menyaksikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, jangan cabut nyawa kami sebelum kami dapat berbakti kepada orang tua. Ya Allah ya Rabb, kami telah banyak lupa kepadamu. Ya Allah ya Rabb, kami banyak lalai kepadamu. Ya Allah ya Rabb, kami banyak bermaksiat, banyak dusta kepadamu. Namun kali ini kami bertobat kepadamu. Ya Allah, terimalah tobat kami. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang sehat dijauhkan daripada penyakit zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.